Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang resiko dan juga solusi gagal bayar pinjaman online lagi. Karena masih banyak di luar sana teman-teman itu yang gagal bayar, yang telat bayar, itu masih merasa kayak ketakutan, masih merasa kayak kepikiran dan seterusnya. Karena mereka membuat pikiran mereka sibuk dengan hal-hal yang belum tentu terjadi. Oke. Banyak juga yang nanya kira-kira akhirnya sampai mana sih? Sampai kapan sih kita akan terus bermasalah dengan pinjol? Dan sampai kapan kita akan terus ditagih? Ini merupakan pertanyaan yang cukup menarik ya. Dan memang hampir semuanya itu pasti akan menanyakan hal ini. Sampai kapan dan sampai di mana sih efek terakhir kita gagal bayar dan tidak bisa bayar pinjaman online? Oke, apakah somasi yang dilancarkan ke kita akan berujung ke pidana, akan berujung ke perdata dan lain sebagainya? Dan di sini perlu teman-teman catat baik-baik. Somasi yang dilancarkan kepada kalian, yang dikirimkan kepada kalian, itu pertama belum tentu keasliannya. Yang kedua, kalaupun asli, itu hanya sekedar peringatan dan juga ya namanya somasi ya, somasi aja ya. Apakah akhirnya akan bisa masuk ke pengadilan ataukah akhirnya akan masuk ke kepolisian? Untuk ke kepolisian jawabannya tidak, tapi untuk ke pengadilan bisa jadi, namun ini prosesnya adalah perdata. Dan harus digugat secara perdata di pengadilan negeri tempat teman-teman domisili tinggal. Nggak bisa tuh digugat di sembarang kota, nggak bisa. Karena ya ini adalah perdata. Harus digugat ke pengadilan negeri tempat di mana teman-teman tinggal. Apakah hal ini mungkin? Sejauh ini, setahu saya, banyak orang-orang yang gagal bayar pinjol, bahkan tahunan. Tapi apakah mereka dipanggil ke pengadilan? Apakah mereka terjebak atau mungkin terlilit masalah hutang piutang ini sampai ke ranah hukum perdata? Jawabannya belum tentu dan hampir kemungkinan besar belum ada. Ya mungkin ada lah ya 1-2, tapi itu mungkin ya kesalahannya agak fatal dan mungkin pinjolnya pun agak ngerasa kesel gitu ya teman-teman ya. Kan bisa aja diurus dan diproses karena mereka mempunyai wewenang akan hal itu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kos dan biaya, kemungkinan besar pinjol tidak akan melakukannya. Karena tentu saja melakukan gugatan ke pengadilan negeri itu bukanlah sesuatu yang murah. Bukan dari segi biaya memang, tapi dari segi waktu, prosesnya, data-data yang harus dipersiapkan, bukti-bukti yang dipersiapkan. Tentunya kan nggak cuma lapor terus besok kalian dipanggil kan, enggak. Pasti ada beberapa hal yang harus dilakukan dan terjadi sebelumnya. So, nggak perlu panik. Saya sarankan buat kalian tetap tenang. Nggak akan ada efek yang sangat-sangat besar dan berdampak bagi kalian selain Slick OJK. Nah, saya rasa Slick OJK bukan sesuatu yang berat ya. Saya yakin kalian semua kalau sudah terlilit hutang kayak gini, pasti kalian nggak akan kepikiran kok mau beli rumah, mau beli mobil secara dicicil dalam waktu dekat. So, mau Slick OJK-nya jelek, ya udah biarkan saja karena itu bukan sesuatu yang harus teman-teman pusingkan karena kalian tidak ada berencana untuk ya mungkin belanja-belanja lagi lah atau mungkin nyicil-nyicil lagi kah. Kalau memang nggak ada, ya itu bukan masalah yang besar. Ya, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Semoga video ini bisa sedikit memberikan gambaran bagi kalian untuk tidak gampang ditakut-takuti, untuk tidak gampang dihasut bahwa kalian akan diproses secara hukum. Agar teman-teman juga bisa berpikir secara bijak dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang gagal bayar bisa segera lunas, bisa segera terbebas dari jeratan hutang pinjol dan bisa mulai enak untuk tidak ketergantungan dengan disi-disi pinjol seperti ini. Jadi kalian bisa menabung pelan-pelan, bisa membayar hutangnya dan dilimpahkan banyak rezeki untuk bisa membayar hutang-hutang kalian. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.